Shalom teman-teman semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki penghujung tahun 2020 dan Revival sudah 8 bulan mengadakan ibadah melalui YouTube. Tapi kita tak bersyukur karena melalui media online kita tak bisa terkoneksi satu sama lain. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita tundukkan kepala, kita masuki saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini, karena penyertaan-Mu yang begitu besar ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang sungguh indah bagi kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu, kiranya kami terus dapat meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sungguh besar dan sungguh indah kasih Tuhan kepada kita. Kita mau meninggikan nama Dia, memuji nama Dia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Menjauh
Melalui kondisi saat ini, kita sadar kesehatan dan waktu dengan orang-orang terdekat itu adalah yang paling penting. Mungkin dulu kita banyak beralasan ketika diajak pelayanan, diajak untuk ikut terlibat dalam program gereja, kita tidak mau ikut. Sekarang kita mau ikut pun tidak bisa. Mempunyai waktu yang cukup sulit untuk dapat saling berkumpul karena kondisi saat ini. Untuk itu, bagi kita yang punya panggilan untuk melayani, panggilan untuk menolong orang, panggilan untuk memberitakan Injil, kita ambil panggilan itu. Karena ketika waktunya sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak bisa melayani lagi dan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena hidup itu cuma sekali, hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. 色读心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童真理玛利亚受生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受赦埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信圣生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿们。Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur jika pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan yang menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur dan menyerahkan dan sepanjang pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, jika ditanyakan kepada kita, kira-kira hal apa yang dapat membuat saudara-saudari merasakan yang namanya kebahagiaan? Nah, coba kita pikirkan, kira-kira apa sih yang bisa membuat saya merasa bahagia? Nah, dulu waktu kecil, bagi saya yang namanya bahagia itu adalah kehidupan yang senang dan jauh dari kesedihan. Saya juga waktu kecil senang sekali menonton yang namanya film kartun, membaca cerita-cerita dongeng tentang putri-putri kerajaan seperti Putri Salju, Cinderella, yang pada awal hidupnya mengalami yang namanya kesulitan. Setelah bertemu dengan pangeran impian, akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, ending dari dongeng dan cerita-cerita tersebut, hidup bahagia selamanya. Nah, dari sanalah waktu kecil saya berpikir, wah, kapan ya saya bisa bertemu dengan pangeran impian saya, supaya hidup saya bisa bahagia selamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sejak kecil saya dikondisikan untuk mengejar gagasan kebahagiaan menurut yang diberitakan oleh film-film yang saya tonton. Nah, ditambah lagi sekarang ini, definisi kebahagiaan seperti sesuatu yang harus dimunculkan ke depan. Kalau misalnya kita lihat, kita punya medsos ya, baik itu Instagram, baik itu Facebook. Nah, di sana itu kita melihat banyak sekali orang memasang foto-foto, mengupload foto-foto. Nah, di antara foto-foto yang dipasang, pasti kebanyakan memasangnya foto yang kelihatannya cantik, bagus, dalam kondisi yang senang dan bahagia. Ya, mungkin kita juga termasuk di antaranya. Kita cenderung memasang sesuatu hal yang baik, menampilkan yang baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian sebenarnya apa sih kebahagiaan itu dan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Apakah kita perlu mengejarnya supaya kita bisa bahagia? Hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang orang-orang yang mengejar kebahagiaan menurut versinya. Kita akan buka dari Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai 28. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Saudara-saudari dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Lukas 15 ayat 11 sampai 14 terlebih dahulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu kita perhatikan ayat 20 sampai 28. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruring dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini adalah tentang anak yang hilang ya, prodigal son. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membicarakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika kita berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang, kebanyakan pembaca perumpamaan ini memfokuskan pada anak yang bungsu yang pergi dan kembali. Tapi sesungguhnya di dalam perumpamaan ini ada dua anak yang hilang. Yang pertama anak yang bungsu dan yang kedua anak yang sulung. Nah, apa yang dilakukan mereka berdua? Nah, baik anak bungsu maupun anak sulung, mereka itu memiliki cara yang berbeda dalam mengejar kebahagiaan mereka. Kenapa? Kita akan melihat yang bungsu. Yang bungsu mencoba menemukan sendiri kebahagiaannya dengan mencarinya dan pergi ke negeri yang jauh. Sedangkan yang sulung mencoba untuk mengikuti standar kesalehan moral yang berlaku agar dapat bahagia. Namun Yesus menunjukkan bahwa kedua hal tersebut ternyata hal yang salah. Lalu apa yang ingin Yesus ajarkan di dalam perumpamaan anak yang hilang tersebut? Nah, kita akan merenungkan pelajaran penting dari perumpamaan tersebut. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa karena tergoda mencari kebahagiaan di negeri yang jauh. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita melihat lagi dalam firman Tuhan yang telah kita baca di ayat 11-12, Yesus berkata ada seorang punya 2 anak laki-laki. Lalu yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya bagikan harta miliknya lalu berikannya kepada si bungsu. Saudara-saudari, dalam firman Tuhan kita melihat kisah sebuah keluarga di mana terdapat seorang ayah dan 2 orang anak laki-laki yang sulung dan bungsu. Mereka tinggal bersama, mengolah tanah, melakukan pekerjaan mereka. Namun ternyata suatu ketika sang anak bungsu berpikir, "Wah, saya ingin bebas dari kendali sang ayah. Rasanya sepertinya monoton hidup ini. Saya ingin mencari kebahagiaan saya sendiri." Tetapi tentu saja untuk melakukannya ia butuh sesuatu. Apa itu, saudara-saudari? Ia butuh yang namanya uang. Ya, kalau mau pergi, mau kemana-mana, mau melakukan apa-apa, semuanya butuh uang. Jadi kita melihat saudara-saudari, di dalam kehidupan kita pun banyak orang mengkorelasikan kebahagiaan itu dengan yang namanya uang. Jadi kalau ada uang bisa bahagia, tidak ada uang merana. Nah, rasanya uang menjadi satu-satunya alat yang bisa membeli alat kebahagiaan itu sendiri. Namun apakah itu benar adanya? Saudara-saudari, saya punya pengalaman ya. Saya pernah membeli suatu barang yang lumayan mahal. Ya, belinya itu waktu diskon. Jadi karena lagi diskon, makanya beli. Mumpung diskon, dapat barang bagus dengan harga murah. Tapi sayangnya, rasa senang, rasa bahagia itu tidak bertahan lebih dari seminggu. Setelah seminggu kemudian, saya justru berpikir dan menyesal karena sudah membelinya. Kenapa saya beli barang ini ya? Sepertinya saya tidak butuhkan. Lebih baik saya beli sesuatu yang lebih saya butuhkan. Tapi karena merasa ada diskon, dapat barang murah, wah beli. Nah dari sana, uang bisa membeli barang yang saya inginkan. Tapi kebahagiaan yang saya dapat itu apakah bertahan lama? Tidak,
saudara-saudara, mungkin kita juga punya pengalaman seperti itu, punya uang, kita pergi makan, kita pergi beli barang, atau kita pergi kemana. Nah, setelah itu kesenangan itu, kebahagiaan itu bisa bertahan berapa lama? Coba kita pikirkan, mungkin sebulan, seminggu. Nah, dari sanalah kita berpikir, ya kan, tidaklah mengherankan jika banyak orang yang punya uang tapi tidak bahagia. Kaya raya tapi hidupnya menderita. Kaya raya tapi tidak pernah mukanya tersenyum. Nah, dari sana kita berpikir bahwa yang namanya kebahagiaan ternyata tidak identik dengan uang melulu. Saudara-saudari, anak bungsu menginginkan kebahagiaan. Ia pikir kebahagiaan dapat diperoleh dengan uang yang banyak. Lalu setelah ia mendapatkan uang warisan dari bapaknya, akhirnya dia menjual warisan tersebut. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh dan berfoya-foya dengan uang yang dimilikinya. Kalau kita perhatikan di ayat 13, dia boroskan semuanya. Yang penting senang, yang penting bahagia, yang penting foya-foya dulu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah keputusan yang buruk yang diambil oleh anak bungsu. Maksudnya anak bungsu, keputusan yang buruk diambil oleh anak bungsu. Dia berpikir dia punya cukup uang, dia bisa hidup persis seperti yang dia inginkan. Akhirnya dia jalani hidupnya, ia tersesat dan terhilang. Saudara-saudari yang terkasih dalam hidup kita, pernahkah kita juga berlaku demikian? Kita berpikir sesuatu menurut jalan hidup kita sendiri. Kita berpikir kalau saya melakukan hal ini, saya akan pasti bahagia. Jika hidup ini bergantung pada diri saya, maka saya akan berupaya mencari kebahagiaan saya sendiri dibandingkan bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia pada dasarnya sangat terbatas. Ya, segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan tidak ada sesuatu pun yang memang dari kitanya sendiri, tapi semuanya itu dari Tuhan. Seorang penulis terkenal, Lee Strobel, sebelum bertobat dia pernah berkata, bagaimana bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Saudara-saudari, pertanyaan ini juga banyak ditanyakan orang-orang. Bagaimana saya bisa percaya sama Tuhan yang tidak bisa saya lihat? Nah, pada saat itu bagi Strobel, Tuhan itu tidak nyata. Saudara-saudari, memang untuk percaya kepada Tuhan, ya kan, ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik, tampaknya hal yang seperti dianggap remeh. Wah, saya bisa melakukan sesuatu dengan baik, lancar, sehat walafiat. Nah, banyak orang akhirnya tidak memprioritaskan hidupnya bergantung pada Tuhan. Bahkan mungkin lupa berdoa. Kenapa? Karena semua berjalan dengan baik. Tapi bayangkan ketika kita mengalami kegagalan, mau cari pekerjaan tidak dapat, mau melakukan apapun sulit, terserang sakit penyakit. Dan saat itu pasti orang-orang yang mengalami kegagalan, kesakitan, kehabisan cara, akhirnya mencari siapa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan meminta pengampunan, meminta permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saudara-saudari, masa depan kita itu memang sulit untuk diprediksi. Ya, kita bisa berjalan dengan baik hari ini, masa depan tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu hari esok. Nah, jangan sampai kebahagiaan sementara dari dosa membuat kita menjadi terlena. Ingatlah, sepintar-pintarnya manusia, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Seperti yang terjadi pada kehidupan anak bungsu. Dia pikir dia punya harta, dia punya uang, dia foya-foya. Dia tidak tahu tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang dahsyat. Apa itu? Kita perhatikan di ayat 14. Ternyata terjadi bencana kelaparan. Negeri tempat ia tinggal itu begitu melarat. Ya, kita melihat bagaimana negeri tempat dia tinggal tidak ada hujan, tanaman mati, tandus, dan otomatis semua bahan makanan menjadi mahal. Sedangkan dia sudah tidak punya uang. Bagaimana bisa membeli makanan yang begitu mahal? Lalu teman-teman yang sama dia, yang senang-senang sama dia, pergi semua. Tidak ada teman, tidak ada uang, tidak ada teman. Saudara-saudari yang terkasih, miris sekali kehidupan anak bungsu. Ya, senang-senang dahulu, sakit-sakit kemudian.
Nah, dalam hal ini akhirnya anak bungsu pun tersadarkan. Ia tidak bisa beli apapun lagi, sudah tidak punya uang. Lalu ia pun terpaksa bekerja. Dan tidak ada pekerjaan untuk dia, kecuali pekerjaan apa? Kita melihat lagi di ayat berikutnya, di ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara-saudari, inilah titik terendah di mana ia merasa begitu terpuruk. Babi itu binatang yang dianggap menjijikan, ya, binatang yang bau dan kotor. Dan dia harus menjaga babi. Bahkan ketika dia pengen makan isi perutnya, tidak ada seorang pun memberikannya. Lihat, ampas yang menjadi makanan babi tempat dia beri makan. Ya mungkin dia terpaksa coba makan. Dan itu pun tidak ada yang memberikan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada titik inilah ia tertegur dan ia menyesal akan kelakuannya yang buruk. Ia mulai mengingat betapa enaknya hidup bersama dengan ayahnya. Ia mulai mengingat bahwa ayahnya begitu mengasihi dirinya, begitu mencintai dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk apa, saudara-saudari? Dia memutuskan untuk pulang. Inilah yang terjadi ketika seseorang hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi apa saudara-saudari? Jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Jangan fokus kepada pemikiran kita sendiri, tapi percayakanlah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kemudian kita akan melihat poin kedua. Poin kedua adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita mengalami yang namanya kejatuhan dalam dosa dan terhilang. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, saya percaya, ketika kita mengalami kejatuhan dalam dosa, ketika kita terhilang, ketika kita berada dalam keterpurukan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam perumpamaan anak yang hilang, sang anak begitu menyesal, ia begitu mengingat akan hidupnya yang begitu merarat. Tapi kita lihat, di dalam keterpurukannya masih ada harapan. Ia tahu dia punya rumah, tempat dia bisa datangi. Saudara-saudari, ada istilah tentang rumah yang baik sekali ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadikah rumah meski tak mewah tapi bisa menjadi tempat pulang untuk hati yang lemah. Rumah bukan sekedar tempat tinggalmu, namun tempat di mana sebuah keluarga memahamimu. Menjadi bahagia di rumah adalah akhir dari sebuah ambisi. Ya, rumah adalah salah satu tempat yang paling kita rindukan. Kenapa? Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat kita kembali. Jadi ada istilah home sweet home ya. Di dunia ini begitu berat, kita alami, kita jalani, dunia pekerjaan, dunia pendidikan begitu sulit. Ada rumah bagi kita, ada keluarga yang menanti kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, anak bungsu tersebut akhirnya sadar akan keberdosaan dirinya. Ia merindukan rumahnya dan mulai merencanakan bagaimana ia berbicara kepada ayahnya. Bagaimana ia berpikir, wah, orang upahan ayahku aja bisa makan enak, orang upahan ayahku aja diperlakukan dengan baik. Ya udah, saya akan memohon supaya dijadikan pekerja upahan saja. Tidak perlu dianggap anak, tidak apa-apa. Lalu ia mulai memasang strategi, dia mau berbicara apa, dia mulai menyesal dan bertobat. Nah, akhirnya dia pun bangkit dan siap untuk kembali ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang mulai menyadari keterpurukan dirinya, mengakui dosa-dosanya, saat itulah ini merupakan yang namanya pertobatan. Ketika kita bertobat, kita mengubah hidup kita dan berpaling dari dosa. Tuhan yang sama memberi kita berkat, pemeliharaan dan penyertaan.
Tuhan yang sama juga yang akan memberi kita ajaran, ganjaran, teguran ketika kita melanggar dan berbuat dosa. Tujuan itu semuanya bukan untuk keburukan kita, tapi supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, sehingga kita dapat bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan. Teguran Tuhan itu banyak ya, krisis keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, banyak sekali. Tapi ingatlah, Amsal 3 ayat 11 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Kunci utama adalah ketika kita mendapat teguran dari Tuhan, kita bertobat, mengaku diri berdosa di hadapan Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, agar kita bisa mengalami pemulihan. Jika kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Jika semula hubungan kita dengan Tuhan terputus karena dosa, tapi karena Kristus, Ia memberikan pengampunan dan mengembalikan kita kepada hubungan kasih yang semula. Roma 6 ayat 23 tertulis demikian, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Bukan karena kebaikan kita diselamatkan, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Seperti yang dialami oleh anak bungsu, bukan karena penjelasan atau perbuatannya, ia diterima kembali oleh ayahnya. Ya, kalau kita lihat lagi di ayat berikutnya ya, itu jelas sekali dikatakan dia sudah siap-siap untuk berbicara tentang apa yang sudah dipikirkannya, tapi apa? Ayahnya tidak memperhatikan, tidak mendengar apa yang mau dia katakan, tapi segera memanggil hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Di ayat 22 kalau kita perhatikan. Nah, kita melihat ya, semua itu diberikan oleh sang ayah kepada anak bungsu, bukan karena penjelasan anak bungsu, bukan karena perbuatannya, bukan karena dia sudah menjelaskan, "Ayah, saya minta maaf," atau karena anak bungsu itu sudah melunasi hutang, atau karena semua yang telah dilakukannya. Tidak. Sang ayah menerima, bahkan telah menunggunya sejak lama. Ketika sang ayah melihat anak bungsu itu, dia segera berlari menyambut anaknya. Tidak lazim kalau orang tua, apalagi seorang ayah itu berlari-lari menyambut anaknya. Ya, tidak lazim. Tapi sang ayah karena begitu mengasihi anak bungsunya, ia rela merendahkan dirinya. Ya, ia rela untuk menyambut dan berlari-lari karena ia sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Anak bungsunya sudah kembali. Nah, anak bungsunya tidak perlu menunggu untuk merendahkan dirinya baru dia diterima. Tidak. Justru sang ayah menutupi segala ketelanjangan, kemiskinan dirinya, dan dengan memberi kehormatan. Sang ayah menyediakan pesta yang besar dan mempersiapkan anak lembu tambun untuk menyambut anaknya. Saudara-saudari, saat itu anak lembu tambun itu adalah daging, kalau dari anak lembu tambun itu adalah daging yang sangat mahal sekali harganya. Nah, tindakan ini menunjukkan bagaimana kasih yang ayahnya berikan itu sangat luar biasa. Nah, kasih ini juga menunjukkan kepada Kristus. Kalau kita melihat Kristus yang memaafkan dan memulihkan setiap kesalahan, bahkan Kristus sendiri yang berkorban untuk kita. Saudara-saudari, tidak peduli siapapun kita, apapun yang kita lakukan, kejahatan apapun yang pernah kita perbuat, Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran agar kita dipulihkan. Tapi pertanyaannya, maukah kita sungguh bertobat dan percaya kepadanya? Sebab satu orang berdosa terhilang, Yesus akan mencari dan menyelamatkannya. Ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat dibandingkan 99 orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah poin yang kedua. Dan kita akan masuk poin yang ketiga, yang terakhir. Kasih Tuhan kepada kita tidak bergantung pada perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Relasi Tuhan dengan manusia itu dibentuk atas dasar kasih. Kedatangan Yesus ke dunia itu juga bukti kasih Allah. Kematiannya di atas kayu salib itu semua karena kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 tertulis demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi poinnya adalah bukan karena kita yang duluan mengasihi, maka Tuhan mengasihi kita. Tidak. Tuhanlah yang mengasihi kita, Tuhanlah yang mencari kita ketika kita masih terhilang. Tuhan yang membuat kita akhirnya kita bisa menerima Injil, percaya Yesus dan diselamatkan. Itu semua karya Tuhan, bukan karena perbuatan kita, saudara-saudari yang terkasih. Dalam perumpamaan anak hilang kita pelajari hari ini, kita juga melihat bagaimana sang ayah yang datang kepada setiap putranya. Ya, kalau di awal tadi saya katakan kalau yang terhilang itu ada anak bungsu dan anak sulung. Nah, anak bungsu ya sang ayah tidak menunggu anak bungsunya masuk ke rumah, tetapi ia pergi menyambut anaknya. Ia berlari lalu memeluk dan mencium anaknya. Lalu sang ayah jugalah yang menemui anak sulung. Ya, anak sulung yang melihat adiknya pulang, terus sang ayah mengadakan pesta besar untuk menyambut adiknya, dan sang anak sulung itu marah sekali. Dia iri dan marah dan kesal kepada ayahnya. Kita perhatikan ayat 28 sampai 29. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Namun anak sulungnya tidak terima dan protes kepada ayahnya karena ia marah dan iri hati atas perlakuan ayah pada anak bungsunya. Akhirnya muncullah unek-unek di ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara-saudari yang terkasih, di saat inilah semuanya terlihat jelas. Ya, jika selama ini yang terlihat jahat, terlihat memberontak, terlihat tidak baik itu anak bungsu. Ya, anak bungsu yang dianggap tidak bisa membanggakan keluarga, anak bungsu yang dianggap durhaka, anak bungsu yang dianggap jelek semuanya. Tapi saat ini terbukalah semuanya. Ternyata anak sulung pun demikian, ia juga tidak baik. Selama ini ia membanggakan ketaatannya, ia taat kepada ayahnya, tapi ternyata motivasinya tidak tulus. Selama ini dia memendam perasaan yang dia pendam, dia baru ungkapkan. Dia selama ini sebenarnya pengen ayahnya memberikan ya seekor anak kambing atau apa untuk bersukacita dengan teman-temannya. Tapi dia tidak pernah ungkapkan. Dia menahan diri dengan melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya mungkin dia dipuji oleh ayahnya sebagai anak sulung yang baik. Tapi ternyata selama ini pekerjaan dilakukannya itu sangat membosankan dan tidak menyenangkan. Anak sulung itu ternyata hidup di bawah tekanan besar untuk terlihat baik. Ya, karena dia mempertahankan standar moralitas hidupnya, ia ingin dipuji orang lain. Tapi akhirnya ia tidak tahan lagi. Dia tidak tahan ketika adik bungsunya pulang dan dia udah sia-siakan harta, udah bawa uang banyak pergi, pulang dikasih pesta besar lagi. Nah, saat itulah dia tidak terima dan dia sampaikan rasa tidak senang kepada ayahnya, sama sekali tidak bersukacita melihat adiknya pulang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ia tidak senang kepada ayahnya dan ia meragukan kepastian cinta ayahnya. Ternyata di balik ketidakegoisan tampak adanya keegoisan yang besar yang dipendam selama ini. Saudara-saudari, dalam hidup kita, ya kan, ketika kita tidak jujur, ketika kita ingin tampil baik demi integritas diri kita, atau kita ingin dipuji orang lalu kita memunculkan hal yang baik, suatu ketika saatnya kita tidak tahan lagi, mungkin itu akan meluap besar. Saudara-saudari, ada kisah yang mengenai sepasang kekasih yang mereka berpacaran, ya. Ketika berpacaran mereka terlihat sangat harmonis, jarang sekali bertengkar. Dan juga orang-orang melihat relasi sepasang kekasih ini begitu baik dan harmonis dan begitu banyak orang iri dengan mereka. Tapi ketika mereka akhirnya menikah, semuanya terbukakan. Ternyata selama ini mereka bukan hidup tanpa masalah.
Tapi masing-masing tidak jujur dengan dirinya sendiri. Masing-masing mengalah dan masing-masing menganggap berkorban untuk pasangannya. Tapi ternyata karakter mereka sesungguhnya tidak cocok dari awal. Tapi dipaksakan akhirnya menikah. Setelah pernikahan yang dijalankan, tak lama berakhir dengan perceraian. Sayang sekali relasi demikian. Ketika hanya untuk berpenampilan baik di depan pasangan, atau hanya untuk menutup keburukan diri, berpura-pura berpenampilan baik, tapi pada suatu titik semuanya menjadi hancur berantakan. Saudara-saudari, mengapa begitu banyak orang baik yang kita kenal, yang menjalani kehidupan yang tampaknya suci dan kudus, tetapi tiba-tiba jatuh ke dalam dosa yang sangat memalukan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berhati-hatilah akan ketidaktulusan. Berhati-hatilah ketika kita tidak tulus dan bersembunyi dengan penampilan kita yang baik. Anak sulung digambarkan dengan anak yang setia melayani, patuh dan tidak pernah melanggar perintah ayahnya. Dia katakan kepada ayahnya sendiri dalam firman Tuhan yang kita baca, kalau dia itu patuh dan taat sekali kepada ayahnya. Tetapi ternyata ia tidak lebih baik dari anak bungsu yang hidupnya penuh dosa, yang mengalami kehancuran total dan bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama ini kita perlu mengingat, ya kan? Apa kecenderungan diri kita? Apakah kita seperti anak bungsu yang kita melakukan hal yang jahat, yang buruk, tapi kita benar-benar menyesalinya dan bertobat di hadapan Tuhan? Atau kita seperti anak sulung yang menganggap diri kita baik dan menganggap orang-orang buruk? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi anak bungsu, anak sulung, dan Tuhan mengasihi semua orang. Tapi permasalahannya adalah, apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Ketika kita mencoba untuk mencari keselamatan dengan mengandalkan kebaikan kita, apakah kita cukup baik di hadapan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, semua kasih yang Tuhan berikan tidak tergantung pada kebaikan kita. Ya, semua itu karena anugerah dari Tuhan. Tidak peduli kita seperti apa dan bagaimana karakter kita, hidup kita, hati kita, ataupun apapun dalam hidup kita. Tidak peduli semuanya itu. Tuhan ingin kita berbalik kepada Tuhan. Jika saat ini kita tersesat, kita mau bertobat. Jika saat ini kita masih, atau selama ini kita merasa diri kita benar, jujurlah pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar layak di hadapan Tuhan? Saudara-saudari, ingatlah, yang tersesat, yang hilang Tuhan temukan. Yang tersesat, yang hilang tidak Tuhan tinggalkan. Yang tersesat dan terhilang Tuhan rangkul kembali. Pertanyaannya, apakah kita mau dengan sungguh percaya kepada Kristus? Maukah kita dengan sungguh bertobat? Maukah kita sungguh hidup bersama dengan Tuhan? Ingat, kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan yang semu. Semakin dikejar, semakin tidak didapat. Tapi ketika kita belajar bersyukur, bersukacita dalam Tuhan, ada kebahagiaan yang indah tersedia bagi kita bersama dengan Tuhan yang kita yakini dan kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami akan keberdosaan diri kami. Kami sadar ya Tuhan, dalam hidup kami sebagai manusia, kami sering melakukan penyimpangan, kami sering melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, saat ini kami tertunduk malu di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Layakkanlah kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami mau lebih sungguh lagi hidup dalam Engkau. Kami mau bertumbuh dalam iman kami. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percayakan semua hidup kami hanya kepadamu. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat pujian yang ketiga, Priceless.
是因为我是你才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你的爱紧紧的拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的十架舍我家珍宝，你是我尊贵的主耶稣。我的名字刻画在你心中，我的脸孔生命在你眼中，不是因为我是你才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你的爱紧紧的拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的十架舍无价珍宝，你是我尊贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的十架舍无价珍宝，你是我尊贵的主耶稣。唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的十架